Informasi selanjutnya, pemirsa, kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam upaya mewujudkan zero perkawinan anak di Desa Kesilir, Kecamatan Wuhan, menuai hasil dan mendapat perhatian dari negara Kanada dan PBB. Desa Kesilir kini menjadi pilot project program Better Reproductive Health and Right for All in Indonesia Phase 2 atau Berani 2 hingga akhir tahun 2025. Capaian Desa Kesilir tersebut dibenarkan oleh Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Kanwil Jawa Naning Julianingsih saat menghadiri diskusi masalah perlindungan anak di kantor Desa Kesilir Selasa siang. Dirinya menjelaskan program Berani tersebut kini mendapatkan sponsor dari Kedutaan Kanada dengan pelaksana 3 badan PBB, yakni UNICEF, UNWOMEN, dan UNFPA. Tujuannya memperkuat bagaimana masalah perempuan dan anak bisa dicegah dan ditangani secara lebih komprehensif. Berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi serta perempuan dan anak lebih berdaya agar berbagai masalah yang berkaitan dengan kekerasan hingga perkawinan anak bisa dicegah. Tentunya kegiatan tersebut juga melibatkan kementerian serta lembaga terkait karena akan menjadi bagian dari program tahunan. Desa Kesilir kini telah memiliki peraturan desa atau Perdes tentang perlindungan anak. Kemudian alokasi anggaran meningkat untuk perlindungan perempuan dan anak. Lebih lanjut, melalui program ini, Naning berharap desa-desa lain di Indonesia bisa meniru dan mengaplikasikan karena kekerasan perempuan dan anak bisa terjadi di mana saja. Masuk bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana perempuan dan anak lebih berdaya supaya masalah-masalah berkaitan dengan kekerasan, kemudian perkawinan anak ini bisa dicegah. Dan bersama dengan kami ini ada kementerian lembaga karena memang program ini juga bagian dari rencana program tahunan UNICEF dengan UNFPA dan UNWOMEN dengan Bappenas sebagai koordinator dan kemudian juga di bawah Direktorat Jenderal Bina Bangda. Kemudian ada Kementerian Teknis, ada Kementerian PPPA, ada Kementerian Kesehatan yang bersama dengan kita semua di sini. Mereka sudah punya peraturan desa, bagaimana perlindungan anak. Tadi juga mungkin kawan-kawan media juga sudah mendengar, alokasi anggaran meningkat untuk perempuan dan anak. Kemudian forum anaknya sangat aktif dan bahkan semakin bertambah jumlahnya. Kemudian kader-kader juga sudah terkapasitasi dengan baik dan mereka sudah lebih punya kepercayaan diri untuk mengedukasi warga masyarakat supaya jangan dikawini dulu anaknya gitu ya. Kalau bisa pengasuhannya lebih positif, jangan pakai kekerasan, itu sudah bisa dilakukan termasuk bagaimana mempromosikan penggunaan internet yang sehat dan aman. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Kesilir Ike Mariana mengatakan, dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sektor pertanian, masih banyak pekerja anak dan anak putus sekolah juga perkawinan anak. Apalagi sejak kemunculan HP dan akses internet membuat angka perkawinan anak semakin tinggi, terjadi karena hamil di luar nikah yang terpaksa dinikahkan meski usianya kurang. Demi menekan hal tersebut, tim gugus tugas mensosialisasikan dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat desa untuk membatasi penggunaan HP bagi anak-anak usia sekolah, dilarang berkumpul di warung yang menggunakan Wi-Fi pada jam belajar setelah maghrib hingga pukul 8 malam. Unsur-unsur itu bekerja untuk melindungi anak, terutama anak-anak yang mengalami permasalahan di desa. Permasalahan di Desa Kesilir itu banyak karena mayoritas penduduk Desa Kesilir itu adalah sebagai petani tembakau dan masih banyak ditemui yaitu pekerja anak. Kemudian masih banyak juga anak-anak yang putus sekolah karena mereka lebih asik bekerja sebagai buruh tani dan mendapatkan bayaran yang lumayan banyak mungkin. Nah dari situ kita mempunyai banyak sekali masalah yang ditemui di desa. Ada lagi juga perkawinan anak. Ini terjadi mungkin karena satu, pengaruh dari internet. Semenjak ada internet, dan anak-anak sudah tidak lagi bersekolah dengan daring, nah itu mulai ada banyak kasus. Pertama itu adalah perkawinan anak. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen,
S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan, Degree dan